وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam panduan nikah dari A sampai Z. Kita sampai pada bab adab-adab pernikahan. Adab yang ketiga, pengantin wanita boleh meminjam pakaian dan perhiasan. Maknanya adalah di sini dianjurkan bagi pengantin untuk berdandan dan berhias. Karena tentunya malam pertama memiliki kesan tersendiri bagi kedua mempelai. Maka dianjurkan pengantin wanita ketika ditemui oleh suaminya, dia dalam keadaan berdandan semaksimal mungkin. Dalam hal ini diperbolehkan seorang wanita meminjam ataupun menyewa pakaian dan perhiasan. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk berdandan melebihi hari-hari biasa. Berdandan, berhias melebihi hari-hari biasa. Dan juga seorang pengantin wanita tidak membebani kepada calon suaminya untuk membelikan pakaian atau perhiasan yang baru. Jika memang suaminya tidak memiliki kemampuan itu, maka jangan memaksakan diri. Diperbolehkan meminjam. Jika ada yang rela meminjamkan pakaian atau perhiasan atau menyewa. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Aiman. Ia mengatakan, ayahku bercerita kepadaku. Ia mengatakan, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan dia memakai pakaian terbuat dari katun tebal yang harganya 5 dirham. Lalu ia mengatakan, angkatlah pandanganmu kepada sahaya wanitaku. Lihatlah ia, sebab ia merasa senang bila memakainya di rumah. Dahulu aku mempunyai pakaian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang wanita dirias untuk pernikahan di Madinah, melainkan ia datang kepadaku untuk meminjamnya. Di sini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha memiliki pakaian istimewa. Dan wanita-wanita Ansor, wanita-wanita di Madinah dahulu, jika mereka dirias menjadi pengantin, mereka meminjam pakaian tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah meminjamkan kepada mereka secara cuma-cuma. Ini menunjukkan bahwa
disyariatkannya memakai pakaian istimewa di malam pengantin. Jika mampu membeli sendiri, maka bisa membeli sendiri. Calon suami menyediakan atau menyiapkan pengantin untuk menyediakan pakaian untuk calon istrinya. Dan jika tidak mampu, maka bisa suami menyewakan untuk calon istrinya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dalam hadis ini menunjukkan bahwa meminjam pakaian untuk pengantin wanita adalah perkara yang diperintahkan serta dianjurkan, dan itu bukan dianggap sebagai aib. Hadis ini berisi ketawadhuan Aisyah, dan mengenai perangainya ini cukup masyhur, serta kesantunan Aisyah terhadap pembantunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kepada wanita-wanita kita agar meminjam pakaian pengantin daripada berfoya-foya dan membebani pengantin pria terhadap apa yang tidak disanggupi atau dipikulnya. Jadi di sini ada saling pengertian antara orang yang berpunya dengan orang yang tidak punya. Orang yang memiliki pakaian atau bahkan hanya sekedar ditaruh di lemarinya, jarang dipakai, maka hendaknya ringan untuk meminjamkan pakaian tersebut kepada para pengantin yang tidak mampu membeli pakaian yang mewah ketika mereka menjadi pengantin. Maka hendaknya meminjamkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha rela meminjamkan pakaian tersebut kepada budak sahaya, kepada budak wanita. Aisyah radhiyallahu anha tidak berat meminjamkan pakaian tersebut kepada budak. Kemudian adab yang keempat, mengumumkan pernikahan dengan memukul rebana, memeriahkan dan menandakan bahwa sedang diadakan pernikahan. Pengantin boleh memberi izin kepada para wanita dalam pernikahan untuk memeriahkan pernikahan dengan memukul rebana saja dan nyanyian mubah yang tidak menggambarkan kecantikan dan menyebut-nyebut kemesuman. Artinya syair-syair yang mubah, yang tidak ada unsur kemaksiatan, tidak menyebutkan tentang kisah-kisah pacaran, tidak. Tapi syair-syair yang mubah tentang keindahan alam, kemudian disyariatkannya pernikahan, indahnya kehidupan rumah tangga, atau bahkan sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memuji-muji atau melakukan pujian kepada para syuhada ahli Badar. Ini diperbolehkan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ar-Rabi' binti Muawwad bin Arfa. Ia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk masuk ketika aku menikah. Lalu beliau duduk di atas tempat tidurku seperti kamu duduk di dekatku. Lalu gadis-gadis kami memukul rebana dan mengenang kebaikan bapak-bapak kami yang gugur dalam perang Badar. Ketika seorang mereka mengatakan, dan di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok. Maka beliau bersabda, tinggalkanlah perkataan ini dan ucapkanlah dengan apa yang telah engkau ucapkan sebelumnya.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pernikahan salah seorang sahabat-sahabatnya, kemudian para gadis mereka memukul rebana dan mendendangkan syair, dan ini dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada perkataan mungkar yang mereka ucapkan. Di tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi hari esok. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ucapan ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi adalah seorang hamba, tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, la tutruni kama atarratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjungku sebagaimana umat Nasrani menyanjung Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah hamba dan Rasul Allah. Jadi di antara sifat ketuhanan adalah mengetahui masa yang akan datang, mengetahui yang gaib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan sahabat-sahabatnya yang menjurus sifat gulu berlebih-lebihan, sebagaimana umat Nasrani menyanjung-nyanjung Nabi Isa sampai mendudukkannya di atas kedudukannya sebagai manusia. Maka ucapan apapun yang tidak mengandung kemungkaran, syair-syair yang tidak mengandung kemungkaran, maka ini disunnahkan, dianjurkan untuk didendangkan, diiringi dengan tabuhan rebana ketika walimah. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia membawa seorang wanita kepada seorang pria dari Ansar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aisyatu, maka kana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu. Wahai Aisyah, apakah ada nyanyian yang menyertai kalian? Sesungguhnya kaum Ansor menyukai nyanyian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperingatkan kepada Aisyah ketika menemani pengantin wanita agar mengadakan nyanyian atau dendangan syair di malam pengantin. Dalam suatu riwayat lain disebutkan dengan lafaz, maka beliau bersabda, apakah kalian mengirimkan bersamanya seorang gadis kecil untuk memukul rebana dan menyanyi? Aku bertanya, iya. Ia akan mengucapkan apa? Beliau menjawab, ia mengucapkan, atainakum fahayyuna nuhayyikum laula adh-dhahabul ahmaru ma hallat bawadikum laulal hintatu samra'u ma saminat adharikum. Jadi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana bait syair yang hendak diucapkan oleh gadis tersebut. Jadi Aisyah bertanya, apa yang dinyanyikan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Dan ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bait-bait syair yang bisa didendangkan di malam pengantin. Atainakum fahayyuna nuhayyikum, atainakum fahayyuna nuhayyikum laula adh-dhahabul ahmaru ma hallat bawadikum laulal hintatu samra'u ma saminat adharikum. Ini adalah diantara bait syair yang bisa didendangkan ketika malam pengantin, yang artinya adalah kami datang kepada kalian, hormatilah kami, maka kami akan menghormati kalian. Seandainya bukan karena emas merah, niscaya kampung kalian tidak mempesona. Seandainya bukan karena gandum yang berwarna coklat, niscaya gadis-gadis kalian tidak menjadi gemuk.
Ini adalah perkataan yang mubah, ya. Perkataan yang tidak mengandung kemungkaran, hanya mensifati sebuah desa, sebuah kampung, bagaimana keramah tamahan penduduk kampung tersebut dalam menghormati tamu. Jika tamu tersebut beradab, maka tuan rumahnya akan menghormati, dan kampung tersebut menjadi indah dengan hiasan emas dan subur dengan gandum-gandum, sehingga gadis-gadisnya pun menjadi gemuk. Kemudian dalil yang lain dari Abu Bald Yahya bin Sulaiman, ia mengatakan, aku mengatakan kepada Muhammad bin Hatib, aku menikahi dua wanita tanpa ada suara pada saat menikahi seorang dari keduanya, yaitu suara rebana. Mendengar hal itu, Muhammad bin Hatib radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara yang halal dengan yang haram ialah memeriahkan pernikahan dengan memukul rebana. Jadi ini adalah syiar ketika kita memukul rebana untuk membedakan antara pernikahan dengan perzinaan, karena perzinaan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada walimah, tidak diumumkan karena pelakunya malu. Tidak pernah ada undangan perzinaan. Tidak ada pernah pengumuman atau walimah perzinaan. Tidak, orang pelakunya bersembunyi. Maka untuk membedakan antara pernikahan dengan perzinaan, pernikahan dimeriahkan dengan yang mubah. Pernikahan dimeriahkan dengan hal-hal yang tidak diharamkan di dalam syariat. Mengundang makan minum dengan makanan yang mewah sesuai dengan kemampuan, makanan yang lezat sesuai dengan kemampuan. Demikian juga syair-syair yang indah yang tidak ada unsur keharaman. Maka ini yang membedakan antara pernikahan dengan perzinaan. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian suara, tapi hal ini dijelaskan oleh hadis pertama yang disebutkan oleh Rabi binti Muawwad, yang di dalamnya disebutkan, lalu para gadis kecil kami menabuh rebana. Al-Muhlib radhiyallahu an berkata, hadis ini mengizinkan untuk memeriahkan pernikahan dengan rebana dan nyanyian yang mubah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Qadhdhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Ansari, keduanya mengatakan, sesungguhnya beliau memberi keringanan kepada kami untuk bersenang-senang pada saat pesta pernikahan. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, ini wallahu a'lam adalah penafsiran terbaik tentang makna suara, yaitu memukul rebana dan nyanyian yang mubah. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'linun nikah, meriahkanlah pernikahan. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum menari di antara sesama wanita dalam berbagai kegembiraan. Jawaban beliau, aku menganggap ringan mengenai menari di antara sesama wanita, mengingat hal ini masuk dalam perkara yang diberi keringanan, yaitu bergembira dalam acara tersebut. Tetapi telah sampai kepadaku bahwa di dalamnya terjadi berbagai kemungkaran, maka karena itu aku memakruhkan tari-tarian. Jadi sampai pun menari diperbolehkan, ya. Di majelis para wanita tidak dilihat oleh laki-laki, mereka menari-nari dengan wajar, maka ini diperbolehkan. Namun jika sudah tidak wajar, timbulnya kemungkaran-kemungkaran, maka hendaknya ditinggalkan. Namun jika menari ala kadarnya, ini diperbolehkan. Kemudian adab yang kelima, orang yang menikah disunnahkan berdoa, meminta kebaikan dan keberkahan, dan sunnah juga didoakan keberkahan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Thabit dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat
bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf. Dan ini adalah minyak wangi khas dalam pernikahan. Lalu beliau bertanya, apa ini? Abdurrahman bin Auf menjawab, sesungguhnya aku menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat biji. Beliau berucap, barakallahu laka aulim walau bisyah. Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi Rasulullah SAW ketika mengetahui Abdurrahman bin Auf menikah, maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan baginya. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa apabila Nabi SAW diundang oleh seorang ketika menikah, maka beliau mengucap, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahimu dan semoga memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. At-Tabrani meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, ia menuturkan, segolongan orang Ansor berkata kepada Ali, di sisimu ada Fatimah. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau bertanya, apa keperluan putra Abu Talib? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku teringat Fatimah binti Rasulullah. Mendengar hal itu, beliau berucap, marhaban wa ahlan, selamat datang. Beliau tidak menambah dari kata-kata itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar untuk menemui segolongan Ansor yang menantinya. Mereka bertanya, apa hasil yang engkau bawa? Ali menjawab, aku tidak tahu selain ucapan beliau kepadaku, marhaban wa ahlan. Mereka mengatakan, sudah cukup bagimu dari Rasulullah SAW salah satu dari keduanya. Beliau memberimu ucapan selamat dan keluasan. Kemudian setelah beliau menikahkannya dengan putrinya Fatimah, beliau bersabda, wahai Ali, untuk pernikahan itu harus ada walimah. Saat mengatakan, aku mempunyai seekor domba, sedangkan segolongan dari Ansor mengumpulkan beberapa gantang atau sok gandum. Ketika malam pengantin, beliau bersabda, jangan terjadi sesuatu hingga engkau menemuiku. Lalu Rasulullah SAW meminta air untuk berwudu dengannya, kemudian menuangkannya pada Ali seraya berucap, Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ya Allah, berkahilah keduanya dan berkahilah keduanya dalam percampuran keduanya. Jadi ini kisah Ali bin Abi Thalib, kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Ali bin Abi Thalib hijrah ke Madinah masih dalam keadaan membujang. Kemudian sahabat-sahabat Ansar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu pernikahan. Maka disinilah dibutuhkannya kepekaan di antara kita. Jadi yang sudah menikah jangan taunya hanya membuli, tapi memberikan solusi. Ini yang sekarang berlaku di kalangan kita, ya, tidak mengamalkan sunnah. Sunnahnya adalah peduli kepada para jombloan dan jombloati, memberikan solusi bukan membuli. Jadi kalau membuli mudah, tapi mencarikan jodoh itu yang susah. Tapi terkadang yang dicarikan jodoh juga lebih susah. Sudah dicarikan, mintanya yang macam-macam, ya. Yang cantik, turunan kaya, punya warisan tidak habis 7 turunan, solehah, hafal 30 juz, dan macam-macam, sehingga susah untuk dicarikan. Begitu juga yang akhwat, ya, sudah dilamar masih kurang saja. Jadi idealismenya terlalu tinggi. Ya, yang jelas kita dituntut untuk peka sebagaimana sahabat Ansar peka terhadap seorang pemuda Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang Ansar datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan siapa yang paling pantas dengan
dengan Ali, di sisimu ada Fatimah, artinya ada orang dekat ya, dari kalangan kerabat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi terkadang seseorang itu perlu disemangati, perlu disemangati biar tidak minder. Artinya engkau pantas mendapatkan fulanah, ayo maju ya. Kamu pantas mendapatkan fulanah, ayo maju. Dia akan semangat. Tapi kalau didiamkan saja dia minder. Padahal akhwatnya juga mau, tapi sama-sama malu. Malu tapi mau tapi malu. Maka di sini perlu adanya orang-orang yang menyemangati untuk maju. Karena malu dan tidak pernah mengungkapkan isi hati, akhirnya sampai menjadi perawan tua dan bujang lapuk. Padahal kalau maju sama-sama mau, tapi karena sama-sama malu, akhirnya diam sampai hari kiamat. Maka di sini perlunya orang-orang yang menyemangati, orang-orang Ansar menyemangati Ali bin Abi Thalib. Di sisimu ada Fatimah. Siapa lagi yang engkau harapkan itu pantas untuk kamu? Maka Ali pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, bertanya kepada Ali, apa keperluan putra Abu Thalib? Apa yang engkau inginkan? Maka Ali bin Abi Thalib memberanikan diri dengan mengatakan, wahai Rasulullah, aku teringat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuman itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya, tidak mengatakan aku melamar putri engkau wahai Rasulullah, hanya mengatakan aku teringat Fatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga paham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Tidak menambah kata-kata apapun. Maka Ali keluar. Sahabat-sahabat Ansor sudah menunggu di luar. Bagaimana tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali pun mengatakan beliau tidak menambah kecuali, tidak lebih mengatakan kecuali marhaban wa ahlan. Maka sahabat Ansor pun semakin menyemangati. Cukuplah salah satu kata itu pertanda Rasulullah menerima engkau sebagai menantunya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan marhaban saja itu sudah cukup, ahlan saja sudah cukup, apalagi marhaban wa ahlan. Itu lebih dari cukup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sunnah yang dilakukan oleh pengantin, yaitu melakukan walimah. Lagi-lagi sahabat Ansar, mereka orang-orang yang sangat peduli ya. Ali bin Abi Thalib datang hijrah ke Madinah, tentunya sebagaimana mayoritas para sahabat Ansar, mereka adalah orang-orang miskin. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lain? Ada yang memiliki seekor kambing menyumbangkan kambing. Ada yang memiliki gandum meskipun satu sok, mereka menyumbangkan gandum. Jadi dikumpulkan bersok-sok gandum, bergantang-gantang gandum dan seekor kambing, maka terjadilah walimah. Maka jika ada saudara kita yang tidak mampu, maka bisa kita iuran untuk pernikahan saudara kita, karena yang sudah menikah kan sudah dilapangkan rizkinya, karena sudah menjadi sunnatullah iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih. Dengan pernikahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka berkecukupan. Maka sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita iuran jika ada saudara kita ya, ada pemuda dan pemudi kita menikah dan tidak memiliki bekal yang cukup.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keduanya, Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ya Allah, berkahilah keduanya dan berkahilah keduanya dalam percampuran keduanya. Adab yang keenam, disunnahkan berdoa sebelum berduaan dengannya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh binasiyatiha wal yusammillaha azza wa jal wal yad'u bil barakah wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi." Jika salah seorang dari kalian menikahi wanita atau membeli pelayan hamba sahaya, maka peganglah ubun-ubunnya dan sebutlah nama Allah Azza wa Jal, dan berdoalah untuk meminta keberkahan, serta ucapkanlah, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan watak yang telah engkau jadikan padanya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan watak yang telah engkau jadikan padanya." Ini doa yang sangat penting ya. Maka pada malam pertama jangan buru-buru sampai melupakan doa ini. Doa ini sangat penting untuk keberlangsungan rumah tangga kita. Jadi ketika menikah, seorang suami dianjurkan untuk terlebih dahulu berdoa dengan doa ini dengan memegang atau menempelkan telapak tangannya ke ubun-ubun kepala istrinya dengan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan watak yang telah engkau jadikan padanya, serta aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan watak yang telah engkau jadikan padanya." Kita ketahui semua manusia itu memiliki karakter bawaan, watak bawaan. Jadi akhlak itu ada dua. Ada akhlak jibilli, ya, karakter bawaan, memang wataknya seperti itu. Ada yang muktasab, dihasilkan dari belajar, melatih diri, dan itu ada pada semua manusia. Dan masing-masing kita memiliki bawaan watak yang berbeda-beda. Ada watak yang baik, ada watak yang buruk. Pada dasarnya watak orang bawaan lahirnya suka marah. Memang bawaan lahirnya suka marah. Baru lahir sudah marah-marah. Ada yang penyambar, pol sabarnya, sampai kalau dijedotkan ke tembok nggak marah, bersabar. Dan ini ada kisah-kisah orang-orang penyabar seperti ini. Ada orang yang terkenal kesabarannya di Arab, sabar sekali, sampai orang ingin membuktikan kesabarannya, maka dia masuk ke dalam rumah orang yang terkenal kesabarannya ini, dikencingi bajunya. Maka ketika orang yang memiliki baju ini melihat, tampak berseri-seri mukanya dan mengatakan, "Alhamdulillah,
Maka yang mengincing engkau pun heran, kenapa engkau bilang alhamdulillah? Baju kamu aku kencingi. Tadi saya ragu baju ini najis atau tidak. Ketika kamu kencingi, saya sekarang yakin dan tidak ragu lagi. Dan keyakinan itu lebih kuat daripada keraguan. Jadi sekarang aku tidak ragu bahwa baju itu najis. Jadi ada orang yang bawaan lahirnya marah saja, ya. Ada suara sedikit, ada tiupan angin saja marah. Pokoknya bawaannya marah, nggak boleh ada yang berisik. Ya. Dan karakter-karakter yang lain, kelemah lembutan, amanah, kejujuran. Kemudian di dalam Islam, watak, temperamen ini bisa ditundukkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara para sahabat juga memiliki watak-watak yang berbeda-beda. Namun mereka semuanya sama ketika di hadapan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya tunduk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Umar ibnul Khattab yang mudah tersulut amarahnya. Utsman bin Affan yang pemalu. Itu adalah karakter aslinya. Dan terkadang sifat seperti itu bisa membuat melenceng dari kebenaran. Dan ketika diingatkan ayat Al-Quran, maka tunduk. Meskipun karakter aslinya tidak seperti itu. Seperti ketika bermusyawarah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih cenderung untuk memaafkan pelaku-pelaku kesalahan. Kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu an karena mudah tersulut, tentunya tidak mau memaafkan. Dan pada keadaan tertentu Umar lebih benar daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena tahu itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia belas kasih kepada orang, dia tetap tunduk dan menerima karena itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Ya. Jadi terkadang sifat kelemah lembutan, kasih sayang yang besar menimbulkan mudah memaafkan, yang terkadang tidak sesuai dengan ketuntunan syariat. Sebaliknya Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah suatu ketika sulit menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya keputusan ketika Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang kafir Quraisy menghalangi kaum muslimin untuk melakukan umrah. Sulit Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk menerima keputusan tersebut karena kaum muslimin saat itu sudah kuat. Buat apa tunduk kepada permintaan orang-orang kafir Quraisy. Namun karena itu adalah keputusan yang tentunya yang maha bijak, yang paling bijak di antara manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimanapun sulit menerimanya, dan itu sulit menerimanya tiada lain adalah dorongan keimanan karena kerinduan kepada Baitullah yang begitu luar biasa. Namun tentunya Umar ibn Khattab menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengetahui daripada dirinya, maka dia tundukkan ketidakpuasannya di hadapan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Utsman ibnu Affan yang sifat aslinya adalah pemalu, namun rasa malu itu dihilangkan ketika mengucapkan kebenaran, ketika bertahan pada prinsip dan ketegasan mempertahankan kebenaran. Jadi sifat-sifat yang bawaan lahir tersebut, kita sebagai umat Islam, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita tundukkan sifat-sifat tersebut, karena sifat-sifat tersebut memiliki potensi bisa menerima kebenaran, bahkan membela kebenaran, bisa juga berpotensi untuk menolak atau menyelisihi kebenaran. Kita kembali kepada adab di malam pengantin, ya, sebelum seorang suami menggauli atau bahkan bercanda dengan istrinya, maka pertama kali yang dilakukan ketika dia menemui istrinya masuk ke dalam kamar, maka dia pegang ubun-ubun istrinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dan kebaikan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Apa kebaikan, apa yang terjadi jika dia meminta kepada Allah kebaikan yang telah diciptakan oleh Allah padanya? Maka kebaikan tersebut semakin tumbuh ketika sudah menikah, semakin berkembang dengan baik. Yang tadinya
dermawan maka semakin dermawan, yang tadinya santun semakin penyantun, yang tadinya berbakti semakin berbakti, yang tadinya jujur semakin jujur. Demikian juga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan padanya. Maka ketika ia berlindung dari keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari watak asli buruk pada istrinya. Dan sifat buruk ini pasti dimiliki oleh semua manusia. Begitu juga sifat kebaikan. Dan bisa jadi dengan lalainya seorang suami ketika menikah dari doa ini, bisa jadi justru sifat-sifat kebaikan yang sudah ada pada istrinya hilang ketika menikah. Dulunya periang, suka tersenyum, ketika sudah menikah berubah menjadi masam. Yang tadinya manis berubah menjadi asam atau bahkan asam manis. Atau dia tidak berlindung dari keburukannya, maka bisa jadi justru keburukan yang sudah ada bertambah menjadi lebih buruk. Dulunya masam, setelah menikah makin masam. Dulunya pemarah, setelah menikah makin marah. Dan bisa jadi ketika dia berdoa kepada Allah dari keburukannya, bisa jadi sifat-sifat buruk itu hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dia. Maka jangan lupa, jangan tergesa-gesa ketika malam pertama membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini adalah doa yang sangat penting ketika malam pertama, agar kita diberi kebaikan dari kebaikan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada istri kita. Demikian juga kita dilindungi dari kejelekan yang memang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan pada istri kita. Wallahu taala alam bishawab. Bismillah, Ustadz, apakah boleh ketika memukul rebana menggunakan pengeras suara atau speaker, dan rebana seperti apa yang boleh dipakai? Iya, rebana atau duf ya, itu terbuat dari kulit ya, yang bentuknya bulat. Itu yang boleh ditabuh. Kemudian apakah boleh menggunakan speaker? Ya, selama hanya untuk memperdengarkan kepada yang hadir saja. Tidak sampai satu kecamatan mendengar ya. Baru-baru ini ada anak kecil yang meninggal karena suara sound system ya. Karena ada hajatan tetangga yang menyetel suara yang sangat keras sampai mati ya. Baru ramai ya di media. Jadi jangan sampai ada sampai jatuh korban jiwa ya. Jadi hanya sekadarnya, insya Allah tidak mengapa. Paling tidak satu ruangan itu mendengar. Karena intinya untuk mengumumkan ya, untuk orang tahu bahwa itu adalah pernikahan. Apa hukumnya menyebarkan undangan pernikahan yang disertai foto calon pengantin? Ya, ini adalah kemungkaran ya. Apalagi ceweknya, perempuannya berdandan, ya ini tentunya akan menimbulkan syahwat orang-orang yang melihatnya, baik yang melihat sudah memiliki pasangan, apalagi yang jomblo ya. Apalagi mantannya yang lihat. Ya, jangan disertai dengan foto, cukup dengan undangan. Kalau kurang indah bisa difoto hal-hal yang indah ya. Pemandangan alam, pemandangan gunung, pemandangan sawah, pemandangan laut, dan lain sebagainya. Saya seorang mahasiswa yang awam tentang memilih calon istri yang baik dan solehah. Bagaimana ciri-ciri wanita yang baik dan solehah?
Iya, banyak sekali ciri-cirinya, diantaranya menutup aurat, pemalu, tidak banyak kenal laki-laki, ya, ibadahnya rajin, sering menghadiri majelis ta'lim. Itu diantara ciri-ciri wanita solehah dan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kalau seorang wanita kepada kedua orang tua yang telah mendidiknya, mengasuhnya, membiayai dia, itu membangkang, apalagi kepada suaminya yang baru kenal kemarin sore, maka hati-hati kepada wanita yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Sama orang tua saja berani, apalagi sama antum yang seusia lebih berani lagi, ya. Maka hati-hati. Jadi dilihat, ya, diantara akhlak yang baik adalah seorang wanita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau sudah berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah dia juga akan berbakti kepada suami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.